gugatan sidang tentang kebohongan. Tetapi memang saat itu hakim menolak karena yang digugat adalah pribadi. Jadi yang digugat itu pribadi, bukan negara. Maka tidak sah seknek untuk mewakilinya. Kemudian ditunda 2 minggu lagi, atau yang sekarang bertepatan tanggal 22 Oktober. Yang menariknya adalah ternyata mengapa jadi terlambat alasan para hakim ini, karena belum ada utusan dari yang mewakili Jokowi. Dan dikatakan bahwa dulu gugatan diarahkan ke alamat Jokowi di Jakarta, walaupun pengacara memberikan kelengkapan alamat baik yang di Bogor, Solo ataupun Jakarta. Tetapi sekarang ini dikatakan bahwa hakim Jokowi sudah pindah, tidak di Jakarta lagi, sudah di Solo. Apakah kemudian pihak pengadilan ingin mengatakan bahwa kemudian pengacara harus melakukan gugatan ulang karena alamatnya sudah tidak di ini? Tetapi pertanyaan kita bagi masyarakat, bahwa sidang yang pertama 2 minggu yang lalu itu dari istana atau seknek tepatnya memberikan perwakilan untuk mewakili Jokowi dalam gugatan sidang tentang kebohongan. Tetapi memang saat itu hakim menolak karena yang digugat adalah pribadi. Jadi yang digugat itu pribadi, bukan negara. Maka tidak sah seknek untuk mewakilinya. Kemudian ditunda 2 minggu lagi, atau yang sekarang bertepatan tanggal 22 Oktober. Yang menariknya adalah ternyata mengapa jadi terlambat alasan para hakim ini, karena belum ada utusan dari yang mewakili Jokowi. Dan dikatakan bahwa dulu gugatan diarahkan ke alamat Jokowi di Jakarta, walaupun pengacara memberikan kelengkapan alamat baik yang di Bogor, Solo ataupun Jakarta. Tetapi sekarang ini dikatakan bahwa hakim Jokowi sudah pindah, tidak di Jakarta lagi, sudah di Solo. Apakah kemudian pihak pengadilan ingin mengatakan bahwa kemudian pengacara harus melakukan gugatan ulang karena alamatnya sudah tidak di ini? Tetapi pertanyaan kita bagi masyarakat, bahwa undangan waktu itu gugatan walaupun pada pribadi, tapi sudah diketahui oleh pihak seknek, artinya oleh pada negara. Mestinya setelah ditolak, negara kan atau seknek dalam hal ini memberikan informasi kepada seorang warga negara yang bernama Jokowi yang sekarang sudah tidak jadi presiden. Mestinya disampaikan, karena itu alasan dia nanti untuk minta misalnya digugat ulang atau di alamatnya diulangi lagi gitu. Ini tidak ada seperti itu, tapi walaupun tentu PN mungkin mau melakukan secara dasar bahwa ya wewenang kita tidak ada sampai ke situ. Artinya gugatan mengapa dia tidak hadir sekarang ini harus dipertanggungjawabkan sendiri. Oleh karenanya tepat sekali bahwa nampaknya para pengacara karena tidak bisa mengambil keputusan langsung, harus berbicara dengan 7 prinsipal. Tadi kebetulan tidak hadir semua kecuali saya. Maka akan seminggu lagi berjanji akan memberikan jawaban atas pembangkangan atau kelalaian pihak Jokowi untuk tidak menghadiri seperti ini. Kalau koreksi dari kita tentunya, sebagai orang yang mengerti hukum, apalagi seorang presiden, tahu dia digugat, ya walaupun tidak secara formal belum di tangan, tetapi dari mulut ke mulut kan jelas itu sudah ketahui. Kalau orang menghormati hukum, ya tentunya dia akan mengutus kepada utusan yang mewakili dia bahwa saya tidak bisa hadir di sidang tanggal 22 ini karena saya sedang proses perpindahan ke Solo, maka misalnya seperti itu. Tetapi seolah-olah tidak ada terjadi sesuatu.
Ini bisa kita bayangkan bagaimana seorang presiden, ya, mantan presiden tidak mengerti kesadaran hukum, tidak menghormati hukum, dan bahkan mungkin dianggapnya ecek-ecek lah, ini apalah, gugatan-gugatan apalah, saya sudah nggak jadi presiden misalnya seperti itu. Nah, inilah saya kira tantangan bagi para kita orang-orang hukum untuk mengusut dan untuk memperkarakan baru hal tentang pembangkangan atau pelecehan terhadap proses hukum ini. Tapi semoga saja cuma masalah waktu. Yang jelas tentu akan berkoordinasi antara pengadilan nanti dengan pihak Jokowi pada bulan-bulan atau minggu-minggu yang akan datang. Itu harapan kita. Bisa dijelasin ya kenapa menggugat kebohongan Jokowi, sebetulnya apa dampaknya bagi masyarakat maupun bagi negara? Ya, masyarakat ini supaya tidak galau. Bagaimana ada seorang kepala negara melakukan kebohongan-kebohongan yang sangat memilukan, tidak punya akibat apa-apa. Padahal kebohongan-kebohongan itu sudah menyangkut kebohongan-kebohongan secara hukum juga, kebohongan secara ada unsur menipu, ya, dan itu mengakibatkan kepopuleran, mengakibatkan yang macam-macam itu. Jadi kebohongan, omongan yang tidak bernilai saja itu berbahaya, apalagi kebohongan-kebohongan menyangkut bahwa kita sudah punya uang 11.000 triliun, tenang saja. SMK seolah akan menjadi proyek negara, ya, sudah banyak yang mesen. Masa yang seperti kayak gitu dianggap satu permainan biasa? Saya kira tidak mungkin ya akan dilakukan oleh presiden yang punya akal waras, ya. Kita berharap presiden yang akan datang tentu tidak terlibat dengan omongan-omongan yang sangat ya boleh dikatakan kurang ajar seperti kayak gitu. Nah, maka kami merasa punya tanggung jawab. Kita semua rakyat ini harus bertanggung jawab. Kalau ini dibiarkan, ini kalau saya mengatakan ini sebagai semacam fardu kifayah, ya, yaitu apabila tidak dilakukan kebohongan seperti ini digugat oleh rakyat, maka rakyat semua dosa. Sebagaimana kalau ada orang mati, ya, tidak ada satu orang menguburkan satu mayat, maka semua orang Islam menjadi berdosa. Ini juga ada kebohongan seperti ini, kemudian rakyat mendiamkan, kita berdosa semua. Maka kami terpanggil beberapa prinsipal ini untuk menyelesaikan kasus-kasus kebohongan seperti ini. Apalagi ini kebohongan-kebohongannya ini terbukti menjadi konstruktif, kejahatan dia itu berasal dari kebohongan-kebohongan ini, ya. Kebohongan proyek, kebohongan hal-hal yang bersifat mempunyai penipuan terhadap kekayaan negara dan sebagainya. Ini nanti akan lebih panjang, artinya akan ada yang menuntut lagi persoalan-persoalan ini, ataupun juga untuk masalah hufafa dan sebagainya. Ini tidak akan habis karena memang kejahatannya ini sangat berlapis dan sangat berkualitas tingkat kebohongannya itu. Maka rakyat juga harus serius, harus dipenjarakan, harus diberikan sanksi hukum supaya tidak terulang lagi kepada presiden yang akan datang. Harapannya apa terhadap pengadilan? Ya, kami berharap seorang hakim, orang hukum itu tingkat intelektualnya sudah sangat tinggi sekali. Jadi jangan main-main kalau masalah hukum ini tidak ditegakkan, ini akan menjadi hukum itu tidak pantas disematkan kepada Indonesia menjadi negara hukum. Maka kita berharap jangan takut. Kalau para hakim dulu takut karena bagaimana presidennya begitu lalim gitu ya. Sekarang presiden itu sudah tidak ada. Apakah ketakutan kepada presiden seperti itu masih menghantui bapak para hakim pengadilan seperti ini? Maka hakim harus benar-benar, karena ini betul-betul diawasi Allah, ya. Maka akan bertanggung jawab kepada rakyat, ya, bertanggung jawab kepada Allah yang telah menjadikan Anda sebagai penegak hukum. Ini ada kebohongan-kebohongan ini betul-betul harus ditegakkan secara hukum, dan proses persidangan kita lihat saja antara jaksa ataupun antara dengan pengacara ini untuk bisa menyelesaikan dengan dengan baik. Ya, terima kasih Om Lim. Ya. Ya,